Halo semuanya, kembali lagi di channel Creative Academy. Di video kali ini, gue mau nge-breakdown sebuah website yang sebenarnya website ini adalah website yang pernah gue buat atau istilahnya freelance project lah. Hasil kolaborasi gue bareng Arya, di mana Arya berperan sebagai UI designer dan gue berperan sebagai front-end developer. Jadi sebenarnya video kali ini adalah video filler konten doang guys. Video tanpa konsep, tanpa persiapan, tapi langsung take action aja depan kamera ngomong apa adanya. Dan kemungkinan besar juga kalau misalkan seri ini rame, seri breakdown website ini rame, ya gue bakalan lanjutin. Jadi silakan teman-teman tulis aja di kolom komentar buat teman-teman yang pengen websitenya di breakdown atau mau website apapun itu yang pengen gue breakdown. Oke, langsung saja kita mulai ya guys ya. Oke, jadi ya let's go. Oke guys, jadi nama websitenya itu adalah AWK Design dan ini juga menggunakan layanan hosting dari Niaga Hoster ya. Holy sh. Kita coba sekali lagi. First impressionnya guys. Sekali lagi. Oke, sebenarnya gue nggak se-excited ini ya, tapi supaya ada dramanya gitu di video kali ini, seperti Jindan gitu ya. Jadi gue pakai drama-drama lah dikit. Oke, biar gak lama, mari kita langsung saja breakdown, oke? Oke, jadi yang pertama di sini gue pakai grid system ya, dimana gue bagi menjadi dua bagian. Bagian sebelah kiri itu ada 6 kolom dan sebelah kanan ada 6 kolom. Ada gambar-gambar bergeraknya gitu ya. Nah, sebenarnya di tampilan landing page-nya ini cukup lumayan menarik ya, karena menimbulkan first impression yang oke di mata klien. Oke, jadi gue breakdown sedikit. Jadi yang di sebelah kanan atau sebelah kiri maksudnya, sebelah kiri di sini dia Arya itu berusaha untuk memperkenalkan siapa dia gitu ya. Nah, kita tahu dari landing page-nya aja bahwa si Arya ini adalah seorang UI designer. Dia adalah seorang UI designer dan dia dari Indonesia. Dia membuat konten di Dribbble dan juga mengambil project freelance di Fiverr, dan dia juga membuat sebuah digital product. Nah, ini cukup lumayan menggambarkan bahwa dia adalah seorang UI designer. Yang menarik nih, di sebelah kanan atau kolom yang sebelahnya lagi, di sini ada gambar-gambar atau UI design yang udah pernah Arya buat. Oke, kalau kita lihat dia juga pakai animasi nih guys. Ini membuat websitenya menjadi interaktif dan juga keren sih first impression-nya. Oke, jadi yang pertama di sini dia gambarnya itu bertumpuk-tumpukan ya guys, dan nggak satu-satu gitu ya, jadi nggak datar, jadi kelihatan seperti 3D. Dan kalau teman-teman lihat di bagian yang paling bawah atau desain yang paling jauh itu ngeblur, jadi kelihatan bahwa jarak pandangnya itu realistis banget gitu. Dan kita fokus ke bagian yang paling depan atau istilahnya ya kalau di 3 dimensi kan kayak gini nih. Jadi kalau kita lihat di sini tuh ngeblur dan ini fokus. Ini cukup lumayan keren sih. Dan ini idenya cukup lumayan menarik nih guys. Gua nggak kepikiran sih. Oke, kalau kita lihat di sini, kita breakdown ya gimana cara buatnya. Ini sebenarnya gua nggak ekspor satu-satu gambar seperti ini, tapi gua ekspor satu kotak full seperti ini. Nih, ini sebenarnya gambarnya itu sekotak gini, tapi gua ekspor gambarnya itu sekotak gini guys. Nah, karena apa? Karena itu supaya memudahkan gua, itu cara cepat gua untuk menempatkan posisinya pas gitu di sini. Jadi nanti bisa sesuai desain yang dibuat. Karena kalau misalkan kita tempatin satu-satu ya, itu nanti bakalan makan waktu yang lama. Sebenarnya bisa, cuman makan waktu yang lama. Nah, cara cepatnya gua gitu. Ekspor satu gambarnya itu satu kotak gini. Lalu nanti mudah gitu dalam menempatkan positionnya, nggak satu-satu, tapi sekaligus aja. Jadi kalau kita lihat di inspect ya, kita lihat di bagian elemen, terus kita pakai yang ini nih, kursor pilih elemen, kita buka si row-nya, ini kita coba perbesar dulu deh biar kelihatan. Nah, ini kebagi menjadi 2 kolom kiri dan kolom kanan. Kalau kita buka yang sebelah kanan, oke, kita coba lihat dulu. Ini yang kanan, lihat nih, di sini ada banyak gambar kan ya. Kita coba klik gambar yang pertama, coba klik deh. Tuh, lihat. Sebenarnya gambarnya itu sekotak gini, kecil, tapi gua ekspornya segede gaban gini, 10 kolomnya, supaya nanti mudah gitu dalam position elemennya. Kita coba gambar yang lain deh. Kita coba yang gambar berapa tuh? Yang di tengah-tengah 8 aja deh. Klik 8, kita klik URL-nya. Ya tuh. Gambarnya padahal segede gini, tapi gua ekspor sekotak ini. Itu supaya nanti memudahkan gua. Lihat nih, positionnya itu sama, absolute and 0. Jadi ya gitu, tinggal gitu doang. Kalau beda lagi kalau misalkan kita ekspornya satu-satu guys, ya kita harus posisiinnya satu-satu. Itu cara gua sih. Jadi kalau misalkan teman-teman punya cara yang lebih efektif, cara yang lebih cepat, silahkan tulis di kolom komentar. Ini cara gua gitu sih. Karena gua
ya males aja gitu kalau misalkan position satu-satu makan waktu yang lama. Toh hasilnya sama aja gitu kan. Oke, selanjutnya ada satu hal sih yang mengganjal kalau menurut gua, ini tulisan user interface designer-nya. Gua rasa kalau misalkan dikecilin dikit lebih oke sih. Jadi kalau kita misalkan klik kanan inspect, lalu kita coba kecilin dikit untuk tulisan user interface-nya. Ini kita scroll lagi ke bawah ke bagian gaya ya. Scroll di sini ada font size nih. Awalnya tuh 5,7 rem. Kalau misalkan kita kasih 4,2 misalkan, kita close lagi. Nah, kayak menurut gua kayak gini udah cukup sih. Tinggal nanti tambahin aja marginnya. Margin dari deskripsinya, margin atas sama margin bottomnya supaya pas di sini gitu. Ini lebih pas kalau menurut gua sih, lebih seimbang. Tapi nggak tahu kalau menurut lo. Kita lah. Kita scroll ke bawah, ini landing page-nya cukup lumayan menarik kalau menurut gua. First impression dari klien yang lihat website ini udah punya daya tarik tersendiri gitu ya. Nah, setelah dia tahu nih bahwa dia adalah seorang UI designer dan cocok misalkan kliennya, dia scroll ke bawah dan di sini dia memperkenalkan benefit dan juga service yang dia miliki. Oke, jadi di sini juga dia memperkenalkan bahwa dia bisa membuat mobile design, web design, dan juga dashboard design. Ini cukup lumayan interaktif dan informatif kalau menurut gua. Kalau kita scroll lagi ke bawah, di sini ada selected project untuk meyakinkan klien juga mungkin terhadap bahwa dia juga udah pernah buat studi kasus website-website yang menarik. Kayak misalkan di sini ada marketplace website, ada Edo Crypto yang lagi rame-rame ya di tahun 2022. Kita scroll ke bawah. Oh ya, ini ada satu fitur lagi yang cukup lumayan keren. Ini kita bisa lihat 2 baris dan di sini juga ada kita bisa lihat per baris gitu ya. Keren sih. Ini tinggal mainin aja kolomnya kalau menurut gua. Ini awalnya call berapa tuh? 6 ya. Call 6, ini call 6, tapi kalau misalkan kita klik, ini kita bisa pakai JS. Kalau kita klik si tombol yang ininya, itu tinggal ubah aja dari yang tadinya call 6 jadi call 12 atau full screen gitu ya. Kita scroll ke bawah. Ini ada project-project studi kasusnya, terus di sini ada exploration design, scroll lagi ke bawah, dan ini nih yang cukup lumayan menarik kalau menurut gua. Kalau kita scroll di bagian this design my process, design process, dia scrollnya berubah dari yang tadinya vertikal menjadi horizontal sebelah kanan. Nah ini nanti cukup lumayan keren sih. Kalau misalkan teman-teman pengen tutorialnya, silahkan tulis aja di kolom komentar. Karena ini untuk buat kayak gini tuh cukup lumayan tricky guys. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman tertarik untuk buat kayak gini, butuh tutorialnya, silahkan tulis di kolom komentar. Ini keren banget sih. Dia selain menampilkan project yang udah dibuat, dia juga menampilkan proses dalam mendesainnya. Ini sekali lagi meyakinkan klien juga sih. Jadi dia nggak cuma bikin desain doang, tapi juga menerapkan jargon-jargon desainnya. Jargon-jargon membuat UI desainnya. Oke. Kita scroll lagi ke bawah. Oh ya, dari tadi kita lihat ada animasi-animasi 3D-nya atau illustration 3D-nya. Ini kalau nggak salah menggunakan Niku Illustration ya. Ini pakai Niku atau resource-nya dari Niku Illustration, 3D Illustration. Sama kalau nggak salah yang ini, yang kayak 3D kayak ini, yang ini pakai Sally kalau nggak salah ya. Nanti kita lihat deh di bagian collaboration kalau nggak salah. Ini juga sama, dia pemilihan warnanya itu seragam, pakai warna biru, dan juga pemilihan ikonnya pun atau ilustrasinya pun seragam, warna biru semua, karena itu sesuai dengan website yang dia pakai. Kalau misalkan nggak seragam aja, itu jadi kurang menarik itu websitenya. Dia pakai tema warna biru, tapi ilustrasinya misalkan warna hijau gitu ya. Nah itu membuat websitenya down banget, atau jadi nggak banget gitu guys. Oke, kita scroll lagi ke bawah, di sini dia menampilkan juga testimonials, orang-orang yang pernah berkolaborasi dengan dia atau menggunakan layanan dia. Ini juga sekali lagi meyakinkan klien bahwa dia itu udah profesional gitu, dipercaya oleh orang-orang gitu. Oke, kita scroll lagi ke bawah, kita coba untuk bagian yang lain deh, di explore. Lihat, oh my god. Sekali lagi, sebenarnya gue nggak terlalu excited karena gue sendiri yang buat website ini, tapi ya supaya ada dramanya gitu di video kali ini, gue pakai drama-drama lah, kayak Jindan ya kan yang lagi viral. Oke, jadi di sini kalau kita lihat, kita coba refresh lagi, dia ada animasi in-nya gitu ya. Nah ini sebenarnya menggunakan sebuah library yang namanya itu AOS. Jadi AOS ini adalah sebuah library untuk membuat animasi seperti ini, dan cukup lumayan populer di kalangan developer yang membutuhkan animasi instan gitu ya. Daripada kita buat animasinya sendiri, butuhkan waktu yang lama, ya udah, mending kita pakai library aja. Ini dia juga pakai kategori ya. Ini gue pakai nav and tabs, jadi supaya nggak nge-reload gitu ya. Kalau misalkan pengen pilih kategori,
Ini teman-teman bisa gunakan nav and tabs. Karena di sini gua pure pakai Bootstrap, nggak ada React.js. Ini websitenya juga masih statis karena waktu itu ya kita udah gitu kenapa, pokoknya pakai Bootstrap aja gitu. Ini juga dia menampilkan desain-desain yang udah pernah dia buat atau istilahnya eksplorasi desainnya lah. Oke, kita scroll, kita coba lihat untuk bagian yang lain. Di sini ada produk. Ini sekali lagi pemilihan ikonnya itu, pemilihan ilustrasinya itu pas banget kalau menurut gua. Dia itu seragam gitu ya, nggak acak-acakan, konsisten lah istilahnya. Dia pakai animasi Ian juga, keren banget ini animasinya. Lihat kalau kita hover juga dia naik. Kalau kita out hovernya dia turun lagi. Ini keren bah. Oke guys, jadi halaman terakhir yang akan kita review adalah halaman Collaborate, di mana di halaman ini kita bisa lihat orang-orang yang berkolaborasi atau ikut serta dalam terbentuknya website ini. Jadi kalau kita coba refresh, sekali lagi ini menggunakan animasi AOS ya. Ini landing page-nya cukup lumayan keren, library-nya itu simple tapi cukup berimpact-nya lumayan gede ya. Ini kalau kita scroll, ini yang pertama ada Sally Illustration, ada Niku 3D, seperti yang udah gue bilang tadi ya, ternyata benar, ada Sally, ada Niku, dan terakhir ada gua sendiri, yang berperan sebagai developer. Dan ini cukup lumayan menarik dari websitenya WK Design, selain dia nyomot dari ilustrasi sama sini gitu ya, pakai ilustrasi sana-sini, dia juga menempatkan orang pembuatnya gitu, menunjukkan bahwa ini nih yang membantu gua dalam membuat website ini. Ilustrasinya tuh dari sini. Kalau kita scroll lagi, di sini juga ada partner yang membantu dia. Ada Naifu, katanya dia adalah personal assistant. Terus ada Azka, dia membantu dalam research Edo-Crypto case study. Nih, tuh guys ya. Jadi mungkin di sini gua mau liatin dulu project atau struktur folder, struktur file dalam pembuatan project ini. Kita buka dulu Visual Studio Code-nya. Nah, di sini gua punya folder CSS, di mana folder ini ada file-file CSS, terus ada image, dan ini juga image gua usahakan teman-teman kelompokkan ya ke dalam folder-folder. Kalau misalkan ada hero image, ada hero animation, ada digital product, ada latest work, mobile design, ini supaya memudahkan kita gitu dalam mencari file-filenya. Nggak langsung sebenarnya ini kalau misalkan turunin di bawah sini, langsung ditampilin di bawah sini, ini kurang baik sebenarnya. Ini kalau kita lihat di folder JS, ini juga berisi library, terus ada file-file CSS yang digunakan dalam pembuatan website ini. Lalu di bawahnya kita punya file-file HTML-nya. Ini sekali lagi masih statik, belum dinamis, ataupun belum menggunakan library JavaScript seperti React.js ataupun framework seperti Vue. Ini masih pure HTML dan juga Bootstrap versi 5. Ini sekedar tips sih, teman-teman. Di sini ada folder CSS, di mana ada banyak sekali file. Terus kenapa sih nggak disatuin dalam satu file aja gitu ya? Nah ini supaya ketika nge-reload suatu halaman website, ya dia nge-reload sesuai apa yang dia butuhkan aja. Kayak misalkan, ketika nge-reload halaman Collaborate, ya dia bakalan nge-reload CSS Collaborate aja. Nggak nge-reload untuk CSS yang lain itu, supaya membuat halaman website kita menjadi lebih ringan. Jadi di sini, kalau gua breakdown ya, gua punya satu buah style global, di mana style ini digunakan oleh semua website, yang nantinya dipanggil juga oleh semua website. Kalau misalkan halaman itu cuman butuh service saja, ya gua tempelin di service aja. Kalau home, ya home aja gitu. Gak dicampurin aduk sama sekali. Oh ya, buat teman-teman yang penasaran untuk animasi kayak tadi gimana ya, animasi kayak di landing page awal, ini mungkin nanti gue simpan di sini. Nah, ini cara gue untuk memberikan animasi. Sebenarnya simple, tapi impact-nya cukup lumayan gede ya guys ya. Oke, kita lihat lagi di folder. Kita coba breakdown struktur filenya. Sini ada image, ada JS juga kurang lebih sama. Gua pisahkan untuk tiap halamannya supaya nggak terlalu banyak resource yang di-reload tapi nggak digunakan. Itu membantu performa website supaya lebih cepat. Karena kalau misalkan nanti klien akses website, terus websitenya lemot, ya bakalan kembali gitu, nggak bakalan melanjutkan. Ini kurang lebih sama, ada project, product, dan satu hal lagi, di sini teman-teman jangan lupa untuk beri tanda ya. Kayak misalkan ada Bootstrap CSS, ada fonts, terus ada style, jadi nggak langsung di-gabret aja gitu. Di-gabret bahasa apa tuh? Ini kayak navbar, kita kasih tanda, supaya nanti nggak bingung kalau misalkan ada error atau ada revisi, section mana yang harus kita perbaiki, ya kita bisa langsung tahu lewat komentar yang ini. Gitu teman-teman. Oke, mungkin video kali ini sampai sini dulu ya guys ya. Ini karena sebenarnya ini adalah video filler konten doang, video tanpa konsep. Gua langsung ngomong aja depan kamera, nge-breakdown hasil kerjaan gua dan nggak
detail juga sih sebenarnya. Tapi mungkin nanti kedepannya kalau misalkan rame, gue bakalan breakdownnya lebih detail lagi, gimana cara buatnya, gimana cara ya implementasinya. Pokoknya silahkan tulis aja di kolom komentar buat teman-teman yang pengen di breakdown websitenya atau website apapun itu ya, silahkan tulis di kolom komentar. And I hope you like this video. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.